Bagaimana perempuan meskipun sudah berhijab, tertutup, namun pada dasarnya memang sifat cantik itu ada di dirinya. Dan itu yang membuat orang lain tertarik. Apakah kita perlu salahkan perempuannya? Itu sama halnya kita menyalahkan mawar ketika dia indah. Kecenderungan eksploitasi itu sebenarnya besar juga dibuka oleh ruang-ruang perempuan atau tidak? Memang sering kita dapatkan lah di dunia kampus kan, bukan hanya perihal maba. Saya mahasiswa juga yang sudah semester ke atas juga sering seperti itu kan, kalau cenderung punya ketertarikan sama laki-laki pasti ada ciri khas khusus yang ditampilkan. Kan ini ruangnya maba kan. Sebenarnya kembali lagi, tatapan yang dimaksud adalah kode bahwa ia membuka ruang, bukan berarti ia membuka ruang untuk dieksploitasi kan? Kan berarti yang buka. Setelah saya katakan bahwa suka itu hal yang manusiawi. Tapi berbahayanya apa? Ketika dia menaruh tatapan suka itu pada orang yang salah, itu berbahaya. Iya, itu memang berbahaya. Seperti ini. Hanya kan di sini objek pembahasannya adalah hal khusus yang ditampilkan perempuan, misalnya dari tatapan terhadap orang yang disukai atau kita tertarik lah, pasti dari tatapan berbeda. Ya bahayanya memang kalau kita salah menaruh tatapan kepada orang yang menjadikan itu kesempatan untuk bisa melakukan eksploitasi. Maka kembali lagi, pintar-pintarnya saja ini di maba, bagaimana ia bisa memfilter seperti apa senior yang benar, senior yang patut kita jadikan contoh, senior yang patut kita ikuti, dan senior yang harus kita jauhi karena ruang-ruang itu. Hanya pada satu sisi kan dia polos. Polos. Sebenarnya ini apa ya? Siklus setan sebenarnya. Seharusnya ini dia senior aja harus memfasilitasi sebagai fasilitator kan, lembaga yang harus mampu memfasilitasi. Makanya kenapa saya sarankan di lembaga internal yang langsung menjadi ruang untuk maba, terutama di HMJ, kalau bisa di awal maba itu ditutuplah ruang untuk senior, karena kan biasa senior yang sering masuk ini senior di atas. Senior di atas kan, kalau pengurus kan yang hanya jarak 2 tahun, 1 tahun itu kan masih bahasanya masih ada rasa canggung, rasa takut mungkin untuk kemudian mengeksploitasi, meskipun tidak semua kan. Makanya kenapa seharusnya lembaga ini mampu menjaga mabanya seperti itu, mampu dikasih pemahaman kalau ada senior yang chat jangan balas misalnya, atau tanpa sepengetahuan HMJ atau bagaimana, itu kan bisa kita gunakan hak lembaga kita kan, hak kita sebagai orang yang dipercayakan untuk memfasilitasi maba ini, keperluan mereka, kebutuhan mereka sebelum senior-senior yang di atas masuk. Kita mampulah kasih pemahaman seperti itu, kasih contoh misalnya, misalnya mahasiswa angkatan ini begini-begini, senior kita kasih contoh-contoh studi kasus lah. Kasih pemahaman bahwasanya kalian datang ke sini untuk berkuliah dari kampung. Sangat disayangkan lah kalau kalian terlalu cepat menaruh benih-benih cinta itu yang justru akan merusak perkuliahan kalian. Seharusnya itu. Kembali lagi lembaga sebagai fasilitator, seharusnya mampu memberikan pemahaman. Saya seperti itu. Memang tidak menutup kemungkinan seperti itu kan, senior masuk karena perempuan, karena mabanya sendiri misalnya yang berikan kode. Tapi kembali lagi mereka itu polos, belum tahu apa-apa. Dari masa SMA kan, mau dikatakan remaja sudah tidak, mau mengaku diri dewasa belum. Jadi mereka masih ada di sisi itu. Jadi saya rasa maba ini cenderung menaruh harapnya pada senior untuk bagaimana kemudian ia mampu berkembang di lembaga kampus ini. Oke, jadi sebenarnya yang mau dijaga oleh maba ini jaga matanya atau jaga pikirannya ini? Atau jaga perasaannya sebenarnya? Sebenarnya yang utama itu pikirannya. Oh, jaga pikirannya. Kalau pikiran sudah dijaga, mata pasti mengikut. Dan perasaan mampu terkontrol. Seperti itu. Sehingga ketika misalnya pikiran terjaga, hingga baka-baka gini ya, kayak gitu ya. Senior ini gombal ini. Kira-kira kayak begitu ya. Jadi sebenarnya yang harus dijaga oleh mahasiswa baru ini, tolong ya mahasiswa baru perempuan, ya jaga pikirannya supaya matanya juga terjaga dan perasaannya juga terkendali, kira-kira seperti itu ya. Jangan cepat jatuh cinta lah. Jangan cepat jatuh cinta. Ya karena itu berbahaya untuk kalian.
Karena ruang-ruang kampus ini dia sangat banyak permainan senior yang belum ditahu. Musim maba itu kan musim jatuh cinta. Ya, musim maba itu adalah musim jatuh cinta. Kalau saya sering bilang, tapi agak vulgar sih saya biasanya bilang. Politik biasanya begitu saya sebutnya biasanya begitu. Karena ada kejengkelan filosofis pada senior-senior yang seperti itu kan. Karena memang saya juga senior juga sampai belak-belakan itu. Buka di saya katanya hati-hati sama aktivis lah. Ush. Ini lebih ekstrim lagi aktivis. Iya, karena ini memang saya tidak tahu di kampus luar seperti apa, tapi memang sering kita temukan di kampus kita kan. Oke. Jadi kalau menurutnya kita makna aktivis atau kata aktivis untuk mahasiswa baru menurutnya kita wow sekali ya. Jadi sebenarnya apa yang membuat aktivis itu wow di mata mahasiswa baru, apalagi khususnya perempuan ini? Yang pertama mungkin aktivis kan identik sama retorikanya lah. Ya, retorika ya. Identik. Retorika Ji. Apalagi ketika dengan gaya penampilan yang terlihat necis kan. Orang sebutnya itu parlente kan. Iya. Keren. Kan memang hal yang manusiawi, kita tertarik pada visual seseorang kan. Kemudian didukung oleh bagaimana cara ia memaparkan, bagaimana kemudian retorikanya, kemudian muatan materinya yang kita anggap wah keren nih kakak, punya wawasan luas. Jadi saya rasa di situ kenapa maba ini cenderung tertarik pada aktivis, pada senior aktivis kan, yang terutama yang di lembaga kan. Ya makanya kan saya pernah baca juga itu, perempuan itu lemah pada pendengarannya, laki-laki itu lemah pada penglihatannya. Jadi ya kalau berdasarkan yang saya baca itu saya menemukan bahwa ternyata untuk mendekati perempuan itu beragi saya telinganya. Tapi memang begitu kan? Iya, karena sehingga kan kalau orang melihat aktivis itu dengan retorikanya, dengan gaya bicaranya, dengan gombalan-gombalan filosofis aktivisnya, sehingga perempuan itu tergoda. Tertarik. Iya, karena memang kan mungkin karena kecenderungan pada perasaan itu seringkali hal-hal yang berbau materi itu dikesampingkan kan. Asal dilihat wawasannya luas, orangnya baik, itu mudah tertarik. Apalagi ya memang aktivis kan apa yang ditampilkan di depan maba kan seperti itu. Dengan menunjukkan bahwasanya saya punya wawasan, kemudian ditampilkan materi-materi yang demikian yang di depan maba itu terlihat wow seperti itu. Jadi hal yang wajar kalau misalnya mereka tertarik pada hal-hal yang seperti itu. Atau mungkin mahasiswa baru ini ada ketertarikan pada aktivis, kan misalnya pematerinya masih di ruang itu adalah aktivis. Ya, maba juga memiliki pikiran bahwa kalau saya pacari aktivis juga kan saya punya posisi spesial. Ya, karena aktivis kan banyak temannya, ya, bisa diajak nongkrong. Apakah ada juga misalnya nalar-nalar eksploitatif atau nalar-nalar perempuan mengarah pada itu? Ada nggak? Memang ada. Oh, ada juga seperti itu ya? Jadi perempuan kan aktivis. Semangat. Sisi baik dan sisi buruk perempuan itu, saya pernah baca bahwa perempuan itu memang seorang manipulator paling handal. Asik. Jadi hati-hati. Jadi cukup jujur ya. Jujur itu kan terkadang menyakitkan memang. Iya. Kalau bicara tentang pragmatis bukan hanya laki-laki sebenarnya. Oke. Perempuan juga punya sisi pragmatisnya. Ya memang tidak bisa dipungkiri, tetap ada, pasti ada lah orang-orang yang demikian kan. Kalau jika saya pacari, wow keren nih kakak, keren, mungkin saya karirku di lembaga kampus bisa bagus, mungkin saya nanti apalagi kalau saya pacaran sama dia, pasti senior-senior yang perempuan tidak berani ganggu saya. Pasti ada juga. Memang tidak bisa dipungkiri. Banyak sisi sebenarnya. Apalagi untuk mahasiswa baru. Iya, mahasiswa baru yang meskipun dengan kepolosannya, ya kalau memang sisi pragmatis atau pikiran demikian memang pasti ada lah. Ya, walaupun pada akhirnya disakiti. Iya, terlepas dari kepolosannya itu, belum mengenal bagaimana dinamika kampus. Walaupun pada akhirnya disakiti dan akhirnya menangis dan akhirnya galau. Kasihan saya suruh kok tergiur. Kan begitu ya? Awalnya niatnya kan memanipulasi juga ya, kan. Pada akhirnya dia yang dimanipulasi. Istilahnya kan ada kata-kata awalnya coba-coba nyaman. Pas nyaman ditinggalin. Kasihan ya. Jadi pesan untuk maba mungkin jangan sok cerdas mungkin. Jangan sok cerdas. jangan merasa paling tahu jika kasusnya demikian. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat sebab-sebab eksploitasi berdasarkan penjelasan tadi itu, pertama misalnya ada kecenderungan perasaan dari perempuan kan, sehingga
ruang itu dimanfaatkan oleh senior. Nah dari ruang-ruang itu kan kecenderungan perasaan itu bisa disentuh dengan gombalan-gombalan kan, gombalan-gombalan. Kemudian yang kedua didasari oleh kecenderungan perempuan pada hal-hal yang romantisme. Ya maksudnya romantisme yang saya maksudnya adalah kecenderungan pada pendengaran kan, lemah pada pendengaran, sedangkan laki-laki itu pada penglihatan. Sehingga gampang diberaki telinganya. Nah ketika sudah diberaki telinganya, kakakku ya, dari ruang-ruang seperti itu sehingga laki-laki juga makin terbuka ruangnya untuk mendekati. Nah dari pendekatan-pendekatan yang dilakukan itu ya beberapa ya, bukan semua ya. Nah, terkadang dimanfaatkan untuk membuka ruang-ruang eksploitasi itu. Ruang eksploitasi itu. Ya mungkin terakhir ya, kira-kira ya solusi dulu. Solusi dari apa yang mendasari eksploitasi pada maba ini kira-kira apa? Mungkin solusi yang bisa saya tawarkan ini ditonton sama maba kan? Ya ini diposting nanti diposting. Harapannya ya. Solusi dulu pada harapan. Kalau maba yang nonton, solusi saya cerdas-cerdasnya kita memfilter bagaimana argumen-argumen yang masuk di dalam diri kita kan. Cerdas-cerdasnya kita memfilter, cerdas-cerdasnya kita melihat, jangan cepat menilai lah asal baik orangnya, asal kita lihat keren retorikanya, asal kita lihat perhatian sedikit, ditanyakan sudah makan, itu kita anggap baik ini kakak. Kalau ada masalahmu, minggir saya sama saya. Iya, kayak begitu. Jadi jangan terlalu cepat menilai. Kalau bisa jangan cepat tarik kesimpulan lah terhadap, apalagi terkhusus senior. Karena kita tahu bersama senior ini punya ruang khusus atau punya ruang yang luas lah untuk mampu mengeksploitasi diri kita. Apalagi kita yang cenderung masih polos ini kan, cenderung belum tahu apa-apa di dunia kampus, kita tidak tahu. Jangan cepat menilai, karena yakin dan percaya ketika ia benar-benar serius sama kamu, pasti minimal ya ke rumah lah. Ya. Minimal ke rumah. Berapa naikmu? Jadi seperti itu, jangan terlalu cepat menaruh perasaan, jangan terlalu cepat menilai. Itu solusi saya kalau untuk maba. Iya. Jadi jangan cepat menilai, jangan cepat pakai matamu. Jangan cepat taruh perasaanmu, karena disakiti itu tidak seindah aku menyukai. Asik, kira-kira kayak begitu ya. Ya mana lagi solusi lain mungkin untuk lembaga, untuk senior lain? Kalau solusi saya sih, kalau untuk lembaga, ya kita setidaknya harus sadar peran kita lah. Kita dipercayakan oleh pihak birokrasi juga kan untuk memfasilitasi maba. Ya seharusnya kita sadar peran, bagaimana seharusnya kita sebagai senior yang baik mampu menjadi fasilitator yang baik pula. Dan memang ada beberapa lembaga lah yang ia tidak mengkehendaki adanya eksploitasi itu, tapi mau diapakan sih? Biasanya oknum ya. Bahkan ketua lembaga juga itu sering sekali. Iya, solusi saya sadar akan peran dan dijaga mabanya. Kalau bisa diberikan ultimatum lah untuk tidak menerima chat yang tidak dikenali misalnya, atau diberikan edukasi terhadap mabanya. Jangan dulu lah dikasih materi yang misalnya kepemimpinan. Kasih dulu materi-materi bagaimana dinamika-dinamika yang ada di kampus, bagaimana mungkin kasus-kasus yang pernah terjadi, untuk menjadi bahan edukasi maba itu dalam menjalankan proses kebermahasiswaan. Mungkin kita harus buka kelas advokasi pendekatan senior. Solusi. Supaya ditahu mana senior yang begini caranya itu, lihat. Ini indikator-indikatornya ini ular ini, ini naga ini buaya ini ya. Berikan edukasi kan. Ya. Itu kan untuk lembaga, berarti harus paham fungsi dan perannya ya. Fungsi dan perannya. Ya untuk teknisnya ya berikan ultimatum tadi ya. Ultimatum. Kan hak kuasanya kan. Iya. Biasanya kan maba itu takut kan. Iya, kalau ada senior langsung melapor sama MJ. Kalau ada macam-macam langsung melapor sama MJ. Oke, kira begitu ya. Nah, kalau untuk senior lepas, senior tua yang tidak termasuk dalam lembaga. Tapi kan biasanya kalau momentum mahasiswa baru bikin kan senior ini banyak yang turun lapangan nih. Iya. Nah, biasanya bawa materi tuh. Habis bawa materi, tanya nomor WhatsApp tuh, bisa ajak jalan. Gimana tuh? Biasanya kan begitu biasanya. Iya. Tapi kan tidak semua ya. Tolong ya, ini bukan generalisir. Iya. Beberapa. Berangkat dari apa yang pengalaman. Iya, pengalaman. Pesan saya untuk senior ya, kita tentu
sama-sama pernah melewati tahap yang sama lah. Iya. Karena juga menjadi seorang maba. Dan tentu pasti senior tahulah bagaimana keberlangsungan daripada karir maba tersebut atau bagaimana ia menjalani kehidupannya di kampus, itu juga tergantung dari apa-apa yang pernah dia alami. Bayangkan kalau misalnya kita merusak misalnya, bayangkan bagaimana aktivitas ia kemudian di kampus, bagaimana karir lembaganya. Kita juga harus tahu bersama, kita pasti punya saudara perempuan, kita pasti punya anak perempuan nantinya atau punya adik perempuan. Bagaimana kalau orang-orang tersebut ada di posisi yang sama? Pasti tidak ada yang suka kan, tidak ada yang mau. Jadi alangkah baiknya pada senior yang paham ya seharusnya memfasilitasi, memberikan pemahaman itu, karena kelak atas pemahaman kita pasti juga akan dimintai pertanggungjawaban. Oke, terakhir ya. Mungkin ya kata-kata dulu untuk mahasiswa baru perempuan ini. Baik, mungkin terkhusus maba, teman-teman maba, adik-adik maba perempuan, pesan saya, jadikan kampus ini sebagai wadah atau tempat untuk kita mengaktualkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Jadikan tempat belajar, banyak tempat untuk belajar, bukan hanya di ruang kuliah, di lembaga juga bisa kita jadikan sebagai tempat untuk belajar. Kalau masalah hal-hal yang berbaur percintaan atau cepat menaruh harap pada senior atau siapapun lah, itu bisa di luar lah, itu bisa di luar kampus pun pasti ada, pasti bisa. Dan karena teman-teman perempuan adalah calon-calon ibu kan, jadi harapan saya bagaimana kita kemudian menjadi sosok ibu yang cerdas untuk anak-anak kelak kan. Jangan mudah tereksploitasi ya. Iya, kita tentu akan sangat berdosa jika kita menjadi ibu yang tidak baik untuk anak-anak kelak kan. Iya. Bahasa anak-anak bangsa lah. karena bagaimana bangsa ke depannya adalah tergantung perempuannya hari ini. Kalau aktivitas perempuannya hari ini adalah aktivitas-aktivitas yang sama sekali tidak berpengaruh pada aktual potensi dalam diri, maka itu aktivitas yang hanya akan membawa kita pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Sekian. Oke, quotes yang saya kutip dari pembicara adalah wajah bangsa tergantung dari pendidikan perempuan. Makasih sudah hadir di podcast Impus. Siap, Pak. Terima kasih waktunya. Siap.